Cerita ini bakal bikin lo ngerasain gimana rasanya hidup miskin di negara paling otoriter yang bikin lo kepaksa kabur jadi imigran gelap demi keluarga. Korea Utara. Mungkin lo semua udah banyak dengar seputar negara ini. So jangan lama-lama, langsung masuk alur ceritanya. Berlatar di komplek pertambangan batu bara, film diawali dengan seorang pria bernama Yonso, di mana ia merupakan mantan pemain sepak bola profesional yang kini menjadi pekerja tambang harian. Yonso tinggal bersama keluarga kecilnya, yaitu istri dan seorang putranya yang bernama Kim Jun. Mereka sering menghabiskan sore hari bermain bola ditemani seekor anjing peliharaannya yang bernama Whitey. Intinya keluarga kecil ini cukup bahagia untuk sekedar hidup di Korea Utara. Yonso juga mempunyai sahabat yang kabarnya baru pulang dari Cina bernama Sang-chul. Bahkan tidak hanya mereka berdua, masing-masing anak mereka pun menjalin hubungan persahabatan seperti ayahnya. Mereka sering berkumpul hanya untuk menonton pertandingan Korea Selatan yang sebetulnya itu adalah tindakan ilegal. Esok harinya Yonso pulang dengan tergesa-gesa karena mendapat kabar dari tetangga bahwa istrinya tiba-tiba pingsan saat keluar rumah. Dokter mengatakan bahwa istri Yonso mengidap TBC dan belum ada obat khusus di Korea Utara untuk mengobati penyakitnya tersebut. Mau tak mau Yonso harus mencari obat itu sendirian. Di tengah kebingungan, Yonso akhirnya menghubungi sahabatnya Sang-chul untuk membantu dia mencarikan obat terutama di luar Korea Utara. Namun benar-benar sial, apa mau dikata, ketika Sang-chul sedang asik menonton TV pada malam hari dengan keluarganya, tiba-tiba sekelompok orang berseragam militer mendatangi rumahnya untuk melakukan penggeledahan. Si Sang-chul yang tadinya mengelak, kini sudah tidak bisa berkutik lagi setelah mereka menemukan bukti barang-barang Cina yang ia selundupkan lewat agen Korea Selatan. Udah tamat nih si Sang-chul. Dan benar saja, ketika Yonso mengecek rumah Sang-chul pagi-pagi, Sang-chul beserta keluarganya sudah hilang entah kemana dengan kondisi rumah yang berantakan. Yonso kini sudah tak tahu lagi kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Istri semakin lemah, duit gajian habis, buat beli sarapan pun dia nggak ada. Bahkan Yonso terpaksa membuat Whitey anjing kesayangannya menjadi sebuah hidangan makan. Kim Jun yang tahu bahwa anjing kesayangannya sudah tiada menjadi sangat kecewa dengan bapaknya. Ia marah dan pergi meninggalkan rumah. Yonso yang sudah kelewat pusing memutuskan resign dari pekerjaan. Dengan modal menjual TV pemberian negara satu-satunya, ia tukarkan dengan beberapa kilo beras untuk persediaan makan keluarga selama beberapa minggu. Rupanya si Yonso ini mempunyai rencana nekat untuk menyeberang ke Cina guna mencari obat untuk istrinya. Malam berganti siang, si Yonso yang sudah packing dari tadi pagi akan bersiap memulai perjalanan berbahayanya. Dengan perasaan tak tega campur sedih meninggalkan anak laki-laki satu-satunya serta istri yang sedang mengandung calon putra keduanya, Yonso dengan berat hati harus meninggalkan mereka. Tiba saat malam hari, Yonso berenang menyeberangi sungai dekat perbatasan Korut dan Cina. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan pria tua yang ternyata dia juga salah satu orang yang hendak kabur dari Korea Utara. Tapi naas pergerakan mereka diketahui pihak militer yang sedang patroli. Pria tua itu pun berhasil tertangkap, sementara Yonso berhasil sembunyi di semak-semak. Dengan keadaan basah kuyup, Yonso pun berhasil kabur dengan melintasi hutan hingga pagi hari. Beruntung Yonso mendapat tumpangan sebuah mobil pick-up yang mengangkut para kuli panggul, di mana mereka juga merupakan imigran gelap Korea Utara yang diberangkatkan untuk kerja di sebuah pabrik kayu. Kini Yonso sudah benar-benar masuk wilayah regional Cina dan mendapatkan beberapa kawan baru untuk sementara ikut bekerja di sana sebagai kuli panggul pengangkut kayu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil mencari obat untuk istrinya di Cina. Hari demi hari Yonso lalui di pabrik kayu itu, sementara istrinya di Korea Utara keadaannya semakin memburuk, bahkan sudah tidak mampu berdiri lagi dengan persediaan makanan yang hampir habis.
Adegan berpindah di esok harinya, Yonso beserta rombongannya harus berhadapan dengan pihak keamanan dari Biro Kemasyarakatan Cina. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa dari teman Yonso harus tertangkap. Walaupun Yonso berhasil lolos, namun harus meninggalkan tas kecil berisi resep serta uang tabungan yang ia kumpulkan beberapa hari. Mereka yang lolos dari kejaran harus bersembunyi sampai larut malam di sebuah gudang sebelum datang seorang pria kiriman bos perusahaan yang menjemput mereka. Pria itu ternyata seorang agen yang menyarankan mereka untuk melakukan wawancara kerja dengan mengiming-imingi bayaran yang lebih tinggi. Awalnya mereka menolak, tapi karena tergoda mulut lemes agen itu, akhirnya sebagian dari mereka menyetujuinya, termasuk Yonso. Scene pun beralih ke rumah Yonso di Korea Utara, di mana Kim Jun sedang menunggu ibunya yang semakin lemah. Tiba-tiba sang ibu menitipkan cincin pernikahan kepada Kim Jun untuk disimpan karena seluruh jarinya membengkak. Suasana berubah mengharukan dengan diakhiri pelukan ibu dan anak yang menunggu si ayah pulang. Kembali lagi kita ke Cina, di mana Yonso dan orang-orang lainnya ditampung sementara di sebuah gedung terbengkalai, dan berkelompok dari mereka diberangkatkan dengan sebuah minibus menuju kota yang mereka sendiri sebetulnya tidak tahu akan diarahkan kemana. Tiba-tiba mereka diturunkan di jalan dan hanya disuruh untuk melompati pagar menuju sebuah gedung sambil berhadapan dengan pihak keamanan Cina. Sementara Kim Jun yang kehabisan beras di rumahnya memulai karir sebagai pengemis di sebuah pasar dan dengan senang pulang membawa makanan. Tapi tiba-tiba Kim Jun mendapatkan ibunya sudah berpulang ke hadapan Tuhan tanpa ada saksi yang melihatnya. Tanpa adanya prosesi terlebih dahulu, ibu Kim Jun langsung dibawa menggunakan truk, walaupun Kim Jun sendiri tidak rela dan berusaha mengejarnya. Kini adegan berpindah ke kedubes Jerman yang peduli akan hak asasi rakyat Korut, di mana Yonso dan kawan-kawan sudah berada di sana dan menyaksikan dirinya masuk berita nasional. Yonso yang kebingungan coba bertanya pada salah satu karyawan tentang pekerjaannya yang dijanjikan. Karyawan pun menjelaskan bahwa Yonso bukan untuk dipekerjakan di sana, melainkan akan dikirim ke Korea Selatan. Perlahan Yonso mulai sadar bahwa dirinya hanya dikibulin, tiba-tiba mengamuk dan lari keluar gedung. Beruntung dia masih sempat ditahan karena khawatir dia akan tertangkap oleh pihak keamanan Cina. Sementara Kim Jun yang kini menjadi anak piatu, tiba-tiba dengan pikiran polosnya pamitan ke tetangga untuk menyusul bapaknya ke Cina. Dia yang sebenarnya tidak tahu arah, coba mengikuti langkah kakinya, berharap semakin dekat ke area perbatasan. Bocah malang ini tidak tahu bahwa ayahnya sedang diterbangkan ke Korea Selatan dan bergegas meninggalkan Cina. Begitupun sebaliknya Yonso yang kini sudah sampai di Korea Selatan, tak tahu bahwa anaknya sedang luntang-lantung mencari dirinya. Sore hari Kim Jun terbangun di stasiun Korea Utara. Disinilah dia bertemu kawan baru yang merupakan akamsi dan mengaku bisa mengantarkannya menuju Cina berkat pengalamannya melintasi perbatasan. Tak lama kemudian Kim Jun juga bertemu Misun yang pada adegan awal merupakan anak Sangchul sahabat bapaknya. Kini dia juga terlunta-lunta semenjak kedua orang tuanya tertangkap. Yonso yang kini bekerja sebagai buruh pabrik korsel mengira bahwa istrinya masih hidup dan anaknya baik-baik saja. Ia rutin mengirim uang lewat makelar dan masih mencari-cari obat untuk istrinya. Sementara Kim Jun, Misun dan satu orang temannya kini sudah sampai di sungai dekat perbatasan. Tapi lagi-lagi pihak keamanan Korea yang sigap memergoki mereka. Mereka pun dibawa ke base camp militer untuk mendapatkan interogasi. Kim Jun memohon ampun dengan menjual nama bapaknya yang pernah mendapat medali kehormatan atas prestasinya sebagai pemain sepak bola di masa lalu, tapi pihak militer itu tidak peduli sama sekali.
Kim Jun dan para tahanan lain disatukan dalam sebuah ruangan sel di mana mereka saling berhimpitan, dan jika ada salah seorang yang sakit akan segera ditarik keluar agar tidak menular. Pada siang hari mereka dikumpulkan di sebuah area lapangan untuk mengikuti program kerja paksa. Dengan pengawasan ketat dari ratusan polisi, tidak ada satupun tahanan yang berani dengan mudah melarikan diri. Hujan semakin deras. Kim Jun dan Mi Sun yang sedang sakit saling bercerita berharap keajaiban bertemu dengan orang tuanya. Yang di sisi lain, Yeon So sedang sibuk packing barang bawaan untuk rencana kembali pulang ke Korea Utara. Di kamp tahanan terlihat di sini kondisi Mi Sun semakin memburuk karena infeksi luka. Kim Jun yang peduli coba menelusuri sebuah gudang atau penjara untuk mencari jangat tikus sebagai perban yang dipercaya orang Korea dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Sementara Yeon So yang niat pulang dan sudah sampai stasiun Korea Selatan tiba-tiba mendengar telepon dari Maklar yang mengabarkan bahwa istrinya sudah meninggal dan anaknya pun sedang ditahan. Yeon So akhirnya kembali ke tempat kerjanya dengan perasaan yang sangat kecewa, merasa perjuangannya selama ini benar-benar sia-sia. Bahkan dia berpikir bahwa Tuhan hanya berpihak pada orang kaya saja. Adegan kembali ke kamp kerja paksa di mana kini kondisi luka Mi Sun semakin parah dan mukanya yang sudah sangat pucat. Saat Kim Jun dipanggil untuk membersihkan sepeda milik tentara, Kim Jun mengajak Mi Sun untuk bersamanya. Mungkin Kim Jun berpikiran bahwa inilah saat-saat mereka bisa menikmati waktu bersama yang mungkin bisa menjadi momen terakhir kalinya. Dan benar saja, saat perjalanan pulang, Mi Sun tiba-tiba terjatuh dari sepeda akibat tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Hidup Mi Sun pun berakhir di sini. Esok paginya Kim Jun dijemput oleh Maklar suruhan bapaknya dengan cara menyuap tentara agar memperbolehkan Kim Jun menyeberang ke Cina. Kim Jun pun kini dibawa oleh mobil menuju Cina. Dia sempat berhenti dulu untuk mengambil cincin titipan ibunya yang dulu sempat terjatuh saat Kim Jun tertangkap. Kini Kim Jun sudah berada di Cina dan dititipkan di rumah keluarga Maklar. Saat Kim Jun sedang makan, dia diberitahu bahwa ada seseorang yang menelpon dan ternyata itu adalah ayahnya. Inilah momen Kim Jun pertama kali lagi mendengar suara ayahnya setelah sekian lama berpisah. Tapi seolah tidak punya waktu lama untuk bersedih, Yeon So menyuruh Kim Jun untuk pergi ke perbatasan Mongolia dan berjanji akan menemuinya di sana. Dan pada pagi harinya, belum juga selesai Kim Jun mandi, Kim Jun sudah dijemput supir untuk diantarkan ke stasiun kereta bersama ibu-ibu para penumpang lainnya yang akan menyeberang ke Mongolia. Saat Kim Jun dalam kereta, salah satu penumpang ibu-ibu yang setengah edan terus saja membuat kekacauan hingga menarik perhatian pihak keamanan kereta. Namun beruntungnya si Maklar dapat dengan cerdik menenangkan situasi dan menutupinya. Kim Jun mendapatkan telepon lagi dari ayahnya. Dia memberitahu kepada ayahnya bahwa posisinya sudah semakin dekat dan sekitar 1 hari lagi dia sampai perbatasan Mongolia. Yeon So yang kini merasa mendapat gairah hidup kembali terbangun malam-malam dan mulai lagi packing, tak sabar besok pagi pergi ke bandara lalu terbang ke Mongolia untuk menjemput anak kesayangannya. Siang hari telah tiba. Kim Jun dan rombongannya sudah berada dekat perbatasan Cina Mongolia. Namun mereka harus berhenti dulu di tengah gurun karena Kim Jun sedikit mengalami mabuk perjalanan. Dan dari sinilah Kim Jun beserta ibu-ibu lainnya suruh berjalan menuju pagar pembatas yang ditandai dengan kawat berduri. Di sisi lain Yeon So pun sudah sampai bandara dan mengurus paspornya untuk memulai pemberangkatan.
Namun saat pengecekan barang ditemukan obat-obat yang dianggap terlarang sehingga Yonso ditangkap oleh pihak keamanan bandara. Kim Jun yang berjalan melewati panasnya gurun beserta ibu-ibu lainnya tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan pihak keamanan Cina untuk menginterogasi mereka. Akibat adanya sedikit perlawanan, mereka pun tertangkap kecuali Kim Jun yang lari menuju pagar perbatasan. Sementara Yonso yang sibuk dimintai keterangan harus menunggu beberapa jam dan terpaksa membatalkan penerbangan. Kim Jun yang sudah berjalan jauh dari perbatasan hingga larut malam kebingungan menunggu ayahnya yang tak kunjung datang. Sementara Yonso yang melewati proses negosiasi cukup lama harus menunggu 1 malam lagi hingga dia diizinkan untuk melakukan penerbangan. Semalam suntuk Yonso tidak bisa tidur di bandara karena terus saja memikirkan anaknya. Malam pun berganti siang di padang sabana yang sangat luas. Kim Jun terus saja berjalan tanpa dia tahu kemana arah tujuannya. Dengan kondisi yang sangat lemah hingga malam hari, Kim Jun tertidur dan itu menjadi tidur terakhir kalinya. Esok paginya Yonso dipertemukan dengan Kim Jun, namun itu adalah pertemuan pertama setelah sekian lama berpisah sekaligus yang terakhir kalinya. Sebagai seorang ayah, Yonso tentu sangat merasa bersalah. Demi sekantong plastik obat TBC, ia harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Rupanya sutradara benar-benar tega, tak sedikit pun memberi kebahagiaan hingga ending cerita.